Selamat sore para pendengar. Sini saya akan mewawancarai atau mendalami tentang Gangs Ngaji dari salah satu mungkin foundernya ya, atau anak-anak mudanya yang ingin lebih mendalami ilmu Islamik ya, dengan Mas siapa ya? Dengan Mas Asrif Yoga Prawidana, bisa dipanggil Mas Yoga. Mas Gitu Mas. Yoga. Iya. Umurnya berapa Mas? Umur saya tahun ini 26 mungkin ya. Lupa saya. 26. 26. Udah tua Mas ya. Udah punya tua. anak ini? Alhamdulillah udah punya satu. Udah punya Enggak istri mau masih nambah ini. satu. Mau nambah sih besok. Asik. Lihat suasana. Oke. Keuangan aman. Keuangan insya Allah aman. Ya, masih ada teman-teman. Langsung gini aja Mas. Kan ini Gangs Ngaji ini katanya udah berdiri dari 2018 ya? Ya, Katanya sepertinya ya. Dengar-dengar gitu sih ya. 18. Ya lihat di Instagramnya sih gitu. Terus kok bisa kepikiran sebelum itu, maksudnya Gangs Ngaji itu emang gang sempit untuk ngaji atau emang geng perkumpulan ngaji? Untuk awal pendiriannya itu saya masih ingat ya, sedikit lupa juga sih. Kalau dengar-dengar dari teman-teman tuh dulu bukan gang ya, tapi gengs. Gengs itu perkumpulan. Berawal dari perkumpulan anak-anak muda yang ingin membantu para kayak pengemis jalanan gitu, terus tukang becak dan sebagainya itu jadi kita kumpul, terus kita ya mengasih uang pribadi kita, kumpulkan bersama sama teman-teman. Terus kegiatannya awal itu Jumat Berkah. Ya, jadi awal pondasinya itu Jumat Berkah, teman-teman ngumpul dengan uang pribadi. Terus Qadarullah tuh terus inten sampai tahun sekarang dari 2018 sampai 2019. Jadi awal munculnya tuh dari Jumat Berkah itu. Terus teman-teman kumpul, iuran pribadi, terus kumpul ke kota, bagi-bagi nasi gitu. Ceritanya gitu Mas, sampai sekarang 2019 masih aktif berjalan. Sudah berapa ribu nasi ya kira-kira dibagikan sama teman-teman gitu. Gitu. Ya. Ya, sebelumnya saya belum kenalan ini. Oh, kenalan apa? Jadi saya yang belum kenalan sama sampean. Iya. Anda siapa? Jadi gini, saya mahasiswa MBY ya. Oh ya, oke. Terus kan pengen tahu aja sih. Terus nih langsung ke topiknya lagi ya. Oke, siap. Topiknya lagi itu Mas, geng ngaji. Geng ngaji itu di mana sih sebenarnya? Itu Sebenarnya itu di mana daerahnya? Apa emang fokus ke seluruh masyarakat Yogyakarta? Memang daerahnya Mas yang untuk dimana? saat ini tuh fokus ke daerah Jogja, Jogja ya. Kadang ke Bantul, kadang ke Jogja, tapi kebanyakan tuh kita aktifnya di Jogja. Itu karena teman-teman juga aktifnya di Jogja. Untuk saat ini kan ada ya Jumat Berkah itu masih sekarang aktif, juga ada kegiatan lain seperti ngaji Iqra. Teman-teman geng ngaji yang belum ada yang belum bisa ngaji Iqra, kita dampingi sampai bisa baca Al-Qur'an gitu. Itu juga masih aktif. Sebenarnya untuk di mananya itu pengennya teman-teman geng ngaji itu, setiap teman-teman geng ngaji itu kalau bisa mendirikan setiap kampung tuh bisa. Seperti kampung sini Kersan ya, Kersan. Itu kan di sini ada kegiatan rutin ngaji setiap hari Kamis gitu. Khusus di kampung Bekalan sini. Jadi teman-teman geng ngaji sama pemuda Bekalan itu, pemuda Kersan, nah itu jadi satu. Kan ya gitu. Itu kegiatannya cuma bagi-bagi nasi tuh Enggak. ngaji itu Sama mengaji ya? juga, iya. Terus fokusnya ke anak muda. Iya, ke fokusnya ke anak muda dan masyarakat dan masyarakat yang ya konotasinya sih bilang kurang mampu gitu ya. Iya, kurang mampu. Nah, kalian berdiri 2018 ya. Jadi sebelum 2018 itu kok bisa kepikiran bangun geng ngaji itu gimana sih? Itu apa ya namanya, perjalanan tuh kita hanya untuk niat bener-bener niat ya, maksudnya kayak jenengan kumpul sama teman-teman kampus mungkin ya, terus wah ini ada niatan baik, dilalahnya tuh semua kompak, teman-teman itu tuh kompak gitu, tanpa kita sadari kompak gitu, terus rutin terus itu Mas. Jadi cuma iseng-iseng aja, wah ini apa ya, enaknya apa ya namanya, geng aja kan, kita perkumpulan ya, geng aku juga suka ngaji gitu loh. Nah, gitu, suka mengaji, mencari ilmu jigo di situ. Berarti Mas itu dasarnya emang dari anak pondok gitu ya? Sebenarnya sih ada beberapa anak pondok, ada beberapa tidak gitu. Jadi campuran, tidak semua pondok gitu. Pak Mas sendiri? Saya nggak pondok, saya pondok cabe. salah pondok. Lucu Mas. Iya, emang sih. Gini. Kan perkumpulan ya. Iya.
Nah, Mas emang Masnya kalau bukan anak pondok, bukan itu kok Masnya bisa, maksud saya itu kepikiran gitu. Kok saya mau buat itulah geng ngaji biar saya lebih mendalami Islam. Sebenarnya Mas tuh sebelumnya tuh kenapa kok sebenarnya kepikiran tuh kayak gitu loh Masnya? awalnya tuh Kekeh bukan gitu. bukan saya sendiri yang membuat ya. Mm-mm. Itu ya poin pertama, saya bukan yang membuat, itu ada teman namanya Mas Grandi ustadznya juga di sana, Hmm. pemimpinnya mungkin leadernya juga di sana sama Gus Grandi. Nah, itu ke awal, nah Gus Grandi ini tuh dulu teman SMP saya gitu loh ceritanya gitu, sampai sekarang masih teman gitu, masih teman ya, mas saudara, lama-lama kesini agak saudara sendiri, ngiketin saya tentang hidup tuh gini 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 ya. Itu Mas Grandi yang bisa mendengar apa, biar bisa saya dengar gitu loh, Oh, gitu. Mas Grandi itu. Nah awal ceritanya tuh memang saya SMP sama Gus Grandi ini, Mas Grandi ini emang pergaulannya agak apa ya, aneh apa mungkin agak nakal lah, bisa dibilang nakal gitu ya, suka musik metal, terus suka tawuran, suka itu di masa SMP sama mendekati SMK gitu. Terus kadang tuh kalau udah nakalnya udah bosen tuh kadang nginget dosa mas. Nah di situ awal mual asalnya, wah gitu dosa isuk mati tuwa atau sangon mlebu neraka malah tidak ketemu bidadari. Iya ketemu ya bidadara. Gitu mas, awal-awalnya gitu, makanya saya sama teman-teman bikin ayo lah, paling nggak bikin wadah lah untuk teman-teman kita yang mungkin tanpa kita paksakan juga ya, mungkin ada jalahnya sadar gitu, kita rangkul belum bisa baca Quran, kita rangkul gitu. Qadarullah Gus Grandi juga mendekati teman-teman yang non muslim, terus didekati Gus Grandi ada yang mualaf juga gitu, ada, jadi ada bimbingan di situ. Gus Grandi juga apa namanya ikut aktif di Mualaf Center Jogja. Mualaf Center Jogja apa Ya itu? itu juga perkumpulan teman-teman yang ingin belajar menggali yang mungkin agamanya non Islam ya, pengen belajar Islam, mungkin Mualaf Center bisa bantu di situ, ingin belajar Islam dalam Islam gitu, membantu teman-teman yang non Muslim gitu. Tuh Pencerahannya sendiri emang dari situ Gus Grandi bukan? pencaraannya sih sebenarnya nggak Gus Grandi ya, Gus Grandi itu sebagai leadernya Oh gitu, leadernya, leadernya, tapi beliau juga apa namanya punya kedisiplinan dalam belajar, kedisiplinan dalam belajar itu dia kunci besarnya di situ. Jadi dia sangat suka dengan surah-surah nabawiyah, suka membaca, jadi kita sharing apa yang dia baca, kita sharing, kita bahas kalau kita ketemu biasanya gitu, entah itu akhir zaman, entah itu nabi, entah itu apa gitu, yang berkaitan dengan agama gitu mas ceritanya. ceritanya gitu. Ya awal-awalnya gitu. Berarti kalau Masnya sendiri sering itu nggak sih dengerin kajian atau apa, kan sekarang kan banyak kajian-kajian sebelumnya ada geng ngaji tuh, atau emang udah Ya bener-bener nakal lihat bola gitu, lihat-lihat metalan itu? dulu sebelum ya yang pengajian cuman apa ya mas, sebelum kayak ngaji itu saya ya ngikutin sih ya, ngikutin beberapa kajian, cuman enggak apa ya, enggak ada niatan ya, cuman ngikut-ngikut aja. Nah setelah beberapa tahun tuh kayak Qadarullah tuh ada apa ya, yang hati yang bergetar gitu ya, wah kuat mati bla bla bla, itu semakin istiqomah ya untuk berbagi sholat, terutama ya untuk berbagi sholat, untuk melakukan sunah-sunah yang banyak gitu loh. Itu mulai telah sekalian ngaji, terus saya juga ngaji di apa namanya Moco Falsafat ya, temannya Cak Nun itu tuh ya, tempatnya Cak Nun itu di Jogja, itu kan rutin juga di tanggal 17 di situ juga. Terus ya sambil jalan nyari ilmu lah kita, saya sama Gus Rani juga ngopeni ilmu yang tercecar-cecar itu Berarti, dari beberapa ustadz oh gitu. Berarti kerutinan itu ya, ya, kerutannya itu yang maksudnya yang jalannya menuju ya lebih baik lah ya, intinya. cara menuju lebih baik Berarti itu geng ngaji itu intinya tuh untuk itu ya. untuk wadah teman-teman sih sebenarnya yang ingin berubah, yang ingin mengali Islam, mungkin apa ya, kak malu apa-apa, kan kita nggak ada batasan masalah ke geng ngaji itu, tidak. Oh lansia juga boleh itu? Sebenarnya juga boleh, cuman kan kebanyakan belum juga ada. Kalau ada pun kami terima mungkin ya, tapi kayaknya diterima lah Jadi kalau lansia. teman-teman ada yang mau ikut gitu boleh lah ya, Iya tukang boleh, bakso, iya tukang becak gitu boleh, boleh sangat ya. sangat boleh, sangat Emang terbuka. ditunggu Ada ya. yang pengamen Jogja juga ada yang Pengamen, pengamen, anak ada jalanan tuh anak yang broken jalanan, juga iya masuk. Itu gimana masuk. ceritanya? Ceritanya tuh Kok pendekatan bisa? dari Gus Gerendi yang sering, Oh dia kan para musik. mengakar rumput ya, kalau Gus Gerendi modelnya dia main kemana gitu, terus adalah pengamen terus curhat gitu, tiba-tiba curhat tuh. Kalau Gus Gerendi itu sama pengamen dia malah di masjid pengamennya kayaknya salah, dia di masjid sholat, terus Gus Gerendi ngaji ya, nilai tuh pengamannya deketin Gus Grandi, bercerita tentang rumah tangga, ekonomi dan sebagainya gitu mas. Tiba-tiba cerita itu Gus Grandi ya udah ikut aja kayak ngaji gitu, sebagai itu namanya diajak gitu loh,
sebagai penampung itu, ditampung teman-teman yang ngamen juga ada. Bukan anu ya, kayak rumah panti asuhan itu bukan ya? Bukan. Emang Sebenarnya sih kita kumpul di rumah sih. di rumah. Di rumahnya kadang Gus Grandi, kadang rumah Mm-mm. saya gitu. Perkumpulannya Oh, kadang di musola-musola yang mungkin anggota geng ngaji juga. anggota Geng geng. ngaji. Jadi Itu. satu kesatuan kayak keluarga gitu ya jadinya. Ya, semacam itu. Asik juga ya. Ya asik Mas, ikut aja yuk Mas. Belum anu ya Mas? Belum apa. Itu Mas ceritanya Mas. Kalau tentang guys ngaji ya, sama kerjaan nggak ganggu nih, ke BTW kerja di mana ya? Saya kerja di percetakan Mas gitu. Nggak ganggu, kayaknya itu kan sebenarnya lembur-lembur. ganggu apa nggak ganggu itu apa ya Mas, tergantung kita yang memprioritaskan yang mana gitu loh. Kalau kita mungkin jamnya cocok nggak tabrakan sama jadwal kerja, mungkin kita bisa, karena ya kerja juga kewajiban ya Mas, nggak bisa dibilang ganggu juga kan, karena juga kewajiban Apalagi gitu. udah punya anak istri ya Mas ya. Ya itu harus bersosial gitu loh Mas. Sosial ya, bukan introvert ya. Iya, jangan introvert nanti mati nggak ada yang layat. Repot saya. Istri sendiri juga ikut itu. Istri kegiatan sendiri itu sih. ngikut, ya ngikut, kadang bagi-bagiin itu ngikut gitu. Berarti ketemunya di situ berarti. Awal ketemu sih nggak di geng ngaji Mas, saya bukan. dulu ikut di kepanduan di School Waton, itu semacam kalau apa namanya sekolah swasta ya, Muhammadiyah itu kan ada kepanduan kayak pramuka ya berarti. Nah berarti gitu. bukan Itu sekolah. ketemu sama istri saya. Hah? Sekolah atau kegiatan sekolah? Kegiatan sekolah. Kegiatan sekolah, Iya, bukan sekolahnya. bukan sekolah. Oh, gitu. Sekolah swasta kan menjelaskan HW-nya saya Mas. Itu kan sekolah swasta yang ada apa ekstrakurikuler gitu. Berarti lanjut sampai sekarang punya anak satu. Sampai anak satu itu cerita sama istri saya gitu. Sampai sekarang ikut geng ngaji. Nah, awalnya nggak ikut geng ngaji, saya kenal sama istri saya, kenalnya di itu Di sekolah tadi ya, sekolah di tadi, apa kegiatan sekolah tadi ya. organisasi sekolah itu. Terus istri juga nggak itu, nggak nolak atau nggak gimana gitu, nggak Istri, komentar Mas, tentang geng ngaji atau mendukung malah. mendukung sepenuhnya sih Mas itu. Finansial juga. Finansial sangat mendukung. Nggak ada hubungannya kayaknya Mas. Tentang lingkungan kampung sendiri yang dibuat geng ngaji itu Mas, itu nggak terganggu warganya kan, dalam artian kan mereka juga dari masyarakat yang butuh perhatian khusus ya, kayak anak jalanan Ya. kayak gitu ya. Mungkin kan orang kan mindsetnya tuh, wah anak jalan maling gitu. Itu gimana Ketika kita itu harus apa ya, ketika kita mengadakan kegiatan di kampung ya, maksudnya di kampung kita harus izin struktural lah, maksudnya kayak ke RT, dukuh dan sebagainya. Kita izin dulu kegiatan kita apa, seperti apa, kita jelaskan kepada masyarakat. Jadi ketika ada izin ya kita langsung mengadakan kegiatan itu, walaupun malam hari pun kalau pihak masyarakat sekitar Pak Dukuh, RT dan sebagainya mendukung, ya kita akan melaksanakan. Jadi nggak mengganggu gitu loh. Kan Islam kan rahmatan lil alamin, kita harus jangan apa ya, ngotot ini hal benar terus terus tapi lingkungan sekitar terganggu, kan kita nggak enak sendiri gitu loh. Malah mencermarkan gitu Mas. Oke, udah aja ya guys ya. Balik lagi dengan saya Aryo Dan saya Mas Yoga. Betul Mas Yoga. Udah langsung bisa ini, asik ini. Iya. Nah, kembali ke lingkungan tadi ya. Iya, Lingkungan sekarang dengan mindsetnya yang seperti itu gimana Mas? Ya kembali ke tadi Mas, apa namanya, udah izin tadi. Ya udah izin tadi ya, sampai sama dukuh, ke dukuh, ke RT tadi. Terus udah oke, kita lakukan kegiatan itu sesuai. Kan dari dukuh, RT, RW. Nah, dari masyarakat loh, bukan itu. Masyarakat kayak orang-orang pinggir lingkungannya itu, maksudnya pinggir bangunannya itu loh. Kayak tetangga. Nah, kita nggak tahu tetangga gimana. Itu gimana Mas? Alhamdulillahnya tuh support Mas. Support. Dia kadang kita nggak ada gitu. Bukan, nggak ada, maksudnya kita nggak punya gelas, kadang pinjam tetangga sebelah diizinkan dan tidak ada komplain. Kadang kita kasih kopi ya, berapa apa namanya yang di pinggir-pinggir itulah itu.
bapak-bapak yang punya tetangga gitu. Berarti sejak langsung mereka tuh langsung ikut bersimpati gitu Ya ya maksudnya. bersimpati Nggak semacam XL ya. itu, enggak SL Nggak sih ya, simpati ya. simpati banget gitu mas. Jadinya bersimpati jadinya Heeh. ya. Ya, kalau gitu syukur lah. Soalnya kan itu kan kalau sekarang kan anak-anak kan takutnya udah terlalu itu. Masih main main gadget juga kan? Main gadget mas, alhamdulillah bisa main gadget, Media sosial bisa? media sosial bisa, Nah, kan game juga alhamdulillah bisa. sedikit bisa, walaupun agak beban Kan sih. soalnya kan itu nggak apa mas kan soalnya kan sekarang tuh anak muda sekarang lebih kita ke media sosial. Ya gitu ya benar. Nah, dia lebih fokus ke media sosial dengan lupa dengan bahwasanya tuh dia tuh emang butuh kayak pagar rohani itu loh maksudnya Oh kayak ya gitu, apa namanya pondasi. fondasi tentang Nah, agama gitu ya. betul. Terus kayak ngaji sendiri itu kalau semisal nih suatu saat geng ngaji itu Ya. apa udah pernah nih mungkin udah pernah kali ya maksud saya tuh ada feedback buat para anggotanya gitu loh. Oh iya. Kayak ada mas sama Grandi Mas Randy tadi ya. buka apa kah bengkel atau gimana jadi anak jalan tuh ada kayak semangat oh dari sini saya efeknya kayak gini ya maksudnya kayak ternyata tuh apa namanya Islam tuh memang mengayomi Ya. itunya kayak Mas itu Randy pernah itu nggak itu sih pernah ya pernah, dan sekarang mungkin masih kayaknya. itu apa itu bidang Itu apa di bidang apa ya, jual beli kompor bekas coba gitu. kompor gas atau masih yang sumbu Ya gas mas, oh gas gas ya. saya nggak tahu Jadi mas apa namanya, Mas Green itu punya usaha di situ, dijual beli apa namanya kompor Kompor. bekas tadi. Terus ya kalau teman-teman mau geng ngaji ya, teman-teman geng ngaji yang belum ada kerjaan gitu kadang ikut Mas Grandi, nanti dikasih berapa fee-nya gitu. Saya juga pernah itu sih. Tuh, Dan beberapa teman geng ngaji juga ada fotografer, saya juga fotografer kebetulan nih, sharing-sharing tentang apa namanya, caranya gimana, bisnis di fotografi gimana, terus ini gitu. juga ada itu Ya ada ya. fotografer berarti Ada sih. fotografer masa juga fotografer nih? Iya, iya Freelance atau emang freelance mas, emang saya. fokus di situ Saya freelance. oh terus kembali lagi ke topik tadi itu tahun berapa ya kayak gitu tuh maksudnya mas Grandi buka apa Kalau pikirannya kayak gitu udah agak lama ya Mas Grandi itu buka itu, emang dia basicnya suka sebelum corona sebelum corona ya. Hmm. Sebelum corona sudah ada. Itu kan 2019 berarti pas corona itu sempat berhenti nggak karena itu kan masyarakat kan dianjurkan oleh pemerintahan untuk tidak bertemu saling tatap muka itu gimana ada kegiatan zoom meeting atau gimana atau emang berhenti ini kan soalnya kan ada kegiatan bagi nasi tadi Ya Jumat benar-benar berkah Jumat berkah. itu berhenti atau ya udah sih jalanin aja maksudnya nggak ada kegiatan gitu atau gimana Waktu itu buat di polemik ya, kadang kita jadi pengen wah memang butuh bantuan kayak betul gini kan kan gitu. warga Jogja kan juga banyak yang Ya, gulung komeng ya kalau ya. kata orang Jawa banyak yang kesusahan soalnya apalagi warga kecil pinggiran kota kayak gini kan Ya, dulu sempat sedikit vakum sih ya untuk masalah bagi-baginya. Terus ketika agak mereda kita bagi lagi. Kita calling-calling lewat WA, media sosial. media sosial Ya, ada gitu. tuh media sosialnya itu Media sosial ada mas, di akunnya apa Instagramnya itu? aja ada. Instagramnya apa itu? Instagramnya @gengsngaji. Nah, di add ya teman-temannya Ya, add follow geng gengsngaji. Ya bagi teman-teman yang ikut pengen ikut ya, ingin belajar agama mengarah tujuannya lebih baik ya, ikut aja sih, kita nggak ada paksaan sih, ikut aja enggak. nggak yang Banyak kok keras yang itu. enggak ada ikatan sih sebenarnya Itu nah ini agak sensitif ya ya. kalau pembelajarannya itu kan sekarang kan Islam kan juga dibagi-bagi gitu kamu Ya. golongan SAI kamu golongan ini Oh, golongan ya. BC NU Muhammadiyah itu Ya. ngaji itu netral emang fokus dengan belajar agama yang sesuai tuntutan Nabi atau gimana Sebenarnya lebih tepatnya mungkin berusaha untuk netral untuk saat ini ya, karena teman-teman juga ada yang dari apa namanya organisasi atau ormas Islam beberapa ada beda, tapi ada satu keras ya enggak begitu keras, lunak. Enggak begitu keras. Makin ngaji itu apa ya, yang pertama tuh syaratnya tidak boleh berpolitik, pasti geng ngajinya ya. Cuman kalau teman-teman boleh ya. Waktu itu tuh pernah geng ngaji itu ditawari kita kasih berapa segini juta mas, belasan juta gitu pernah, tapi dukung saya dan ikut kampanye gitu. Ke organisasi geng ngaji pernah itu? Jangan itu rahasia, itu aurat.
auratnya politik. Terus Nah, si Mas itu Grandi tadi Mas Grandi dan teman-teman sepakat untuk menolak politik itu gitu. menolak. Menolak Padahal lumayan loh Mas. lumayan, Kalau tapi nggak tahu kan Mas disponsorikan arah uangnya di mana kan maksud gitu. arah uangnya Maksudnya itu dari uang apa gitu loh. Maksudnya kita nggak berpolitik, karena ketika kita nyemplung dalam politik, nah, nanti basah nama Mas. gesek ngajik itu basah dan Nah, sulit kering oh gitu. gitu. Kalau sulit kering kan jarang orang yang ikut masuk gitu. Kalau Benar. orang basah kan Benar. jaga jarak gitu. Kalau Nggak kita udah berkah kering ya. dan netral gitu kan, siapa aja oke masuk gitu loh. Senyamannya mereka ke geng ngaji ya udah gitu loh. Kalau dia nggak nyaman, senyamannya geng teman-teman geng ngaji itu, nyamannya teman-teman geng ngaji, biar apa ya Mas, enak aja sih kita. Jadi ketika dia kumpul nggak ada beban ya harus banyak bla 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 gitu. Jadi bisa masuk bisa keluar gitu, fleksibel sesuai nyamannya mereka. Berarti geng ngaji itu sama aja kayak rumah ya. Ya Mereka biar semacam menganggap rumah mereka kita. tuh anak jalan tadi punya rumah untuk mereka Ya kembali gitu semacam ya. itu juga gitu. Bagus juga itu konsepnya sih sebenarnya. Iya Mas, Sebenarnya alhamdulillah kalau Mas. bisa lebih dikembangkan asik loh itu. Kalau Nggak ada kalau di masyarakat ya mungkin karena kita basicnya netral mm-mm, dan dukungan kan mungkin agak kurang ya. betul. Maksudnya kan kita netral nih gitu. Mm-mm, Jadi kalau mendukung mungkin habis teman-teman di masyarakat lingkungan kita kan mungkin ini kok nggak ormas ini nggak ormas ini gitu kan. ya. Jadi Ya, kita maksud saya itu dananya kan agak seret gitu ibaratnya gitu emang ke gitu. tadi ya, uang tadi. Dia ke finansial, tapi kita tetap ke Qadarullah tuh geng ngaji itu ini suatu apa ya, bener-bener yang saya rasakan tuh nggak pernah nol untuk apa namanya, uang nggak pernah nol untuk membagi di Jumat Berkah, terus menambah sampai puluhan juta sekarang. Jadi masnya sekarang udah punya mobil ini. Bukan itu Mas, ini kan organisasi, bukan ke Organisasi. individu ke saya. Untuk khusus di Jumat Berkah itu sampai puluhan juta. Jadi dampaknya juga bagus untuk semua masyarakat ya. Iya gitu. Harusnya sih ya. Iya sekarang ini agak beratnya gini Mas, teman-teman itu mungkin ada titik jenuh gitu loh ketika bagi-bagi, Jenuh. titik jenuh untuk membagi terus gitu loh. Nah itu tuh kadang kita uang Karena tuh ngendep kesibukan. kesibukan masing-masing bener gitu. Ada yang udah berkeluarga, ada yang udah kerja, ada yang ini gitu ya, apa namanya, Untuk teman-temannya bukan istiqomah itu tuh, teman-temannya tuh agak kurang, tapi sumber dana masuk terus gitu loh. Kadang kita sedihnya di situ, kadang kita mungkin kalau habisin puluhan juta mungkin berapa banyak ribuan nasi yang harus kita bagikan di Jumat itu, tapi kan kita terbatas sama orang-orang yang ibaratnya tuh apa namanya, relawan lah, relawannya yang iya gitu, relawannya ya. kurang gitu. Kan kita bener-bener ikhlas, nggak ada uang bensin, mungkin kita bahkan pernah menyediakan uang bensin kepada relawan itu yang mau, iya ada yang mau diambil, ada yang enggak gitu, sampai kita tuh cemas gitu loh, ini banyak yang masuk nih uang tapi sumber dayanya untuk membagikan kurang. Jadi mereka benar-benar ikhlas ya, Sangat sekali. ikhlas ya Allah. Nah, ini pertanyaan sensitif ya Mas ya. Ya. Untuk dampaknya pada Mas sendiri nih, untuk dampak apa mindsetnya Masnya sendiri, keluarga dan keluarga, dampak sosial, lingkungan, pekerjaan, bahkan mungkin ya kesehariannya Mas lah. Itu geng ngaji itu gimana? Pengajaran pada geng ngaji itu Sangat membantu sih Mas, untuk kehidupan saya pribadi ya. Jadi ada kayak bisa sharing, ada teman sharing nih untuk masalah agama, ada wadah untuk saya gitu loh. Ketika saya mengalami apa ya, kebimbangan atau bingung, terus tanya-tanya temen, oh kamu lagi mengalami ini, kamu ibadahnya seperti ini gitu. Jadi sharing-sharing gitu, itu untuk pribadi saya ya. Jadi untuk sharing-sharing itu ada temennya gitu, cepet ambil ilmunya juga gitu, karena langsung sharing. Pertama itu untuk kepada pribadi saya, yang kedua dampak sosialnya itu juga saya suka sama dampak sosial geng ngaji, karena di kampung saya sendiri yang pemuda-pemuda yang belum bisa baca Quran sekarang bisa baca Quran gitu, bisa next bisa ngisi imam di masjid-masjid ketika apa namanya, itu ketika masjid bukan imam, Jumatan. ketika ini taraweh gitu bulan saya kira Ramadan Jumatan juga ya, mungkin dipanggil bisa kalau sama teman-teman geng ngaji PD mumpuni gitu ya. PD itu mungkin bisa juga gitu. Nah, dampak sosial di situ. Untuk yang dampak keluarga saya dan anak istri itu juga pernah saya di apa ya, bukan dibantu ya, saya dilarisi, saya kan buka warung waktu itu, warung makan. Nah, teman-teman biasa menyarankan untuk di warung saya gitu, saya sedikit membantu di perkembangan keluarga juga gitu, dampak dari keluarga dari geng ngajinya gitu. Bagus Mas gitu untuk saya pribadi ya, sama keluarga sama sosial gitu, dampaknya bagus, sangat positif lah.
Berarti maksudnya tuh lebih kepada positif ya. Ya alhamdulillah masih udah positif. Berarti kalau ada yang menyuap dan suap itu kayaknya nggak masuk ya. Nggak masuk itu, sulit di geng ngaji gitu. Lumayan loh Mas itu uangnya. Sebenarnya ya Mas, saya tergiur itu waktu itu. Tak utangi lera ini. Sebenarnya lumayan loh Mas, Lumayan. buat bantu Ya, keluarga. namanya politik Asik tuh kayak. polemik ya Mas. Iya sih ya. Iya. Suatu saat ini kalau misal geng ngaji itu mendapatkan, ya kita nggak tahu ya kedepannya gimana. Ya, semoga Tiba-tiba baik-baik saja. banyak masyarakat yang ingin memajukan, mendorong ke jalan yang lebih baik, maksudnya mengembangkan gitu ya. mengembangkan lah, Mm, kayak buka pesantren atau buka pekerjaan seperti contohnya tuh kayak yang di Jakarta itu mm, kan apa namanya anggotanya mm, dibuatkan dimakmurkan tuh. mm. Apa geng ngaji itu suatu saat maunya kayak gitu atau emang wis udah monoton lah gini-gini aja udah asik lah kayak gini, nggak Ya, mau lah kayak gitu-gitu. cita-cita besar tuh bagi organisasi itu mesti ada ya Mas. Hmm. Memang saya dan teman-teman tuh, apalagi khususnya saya pernah berangan-angan ingin memiliki pesantren gitu loh. Pesantren tapi di lingkup desa. Tapi nggak mesum kan Temanya ini, enggak dong. nggak ngilmu kan. Enggak ngilmu, jadi ya ngilmu lah Mas, harus cari ilmu lah sih. Ilmu hitam. Wow, ilmu sihir Harry Potter kali ya Mas ya. Jadi ada keinginan juga Mas di situ sama teman-teman untuk buka pesantren gitu. Jadi masyarakat yang mungkin apa namanya ekonominya agak menengah ke bawah yang tidak bisa menyamah pesantren kita bantu gitu, ada pesantren kayak ngaji gitu. Cuman itu kan cita-cita besar ya Mas. Ya mungkin entah puluhan tahun mungkin ya mungkin bisa bangun ya. Itu ada memamorkan seperti itu. Dan kalau ada umur ya. Ya itu juga Nah, kita nggak tahu umur kita gimana. juga nggak tahu umur dunia ini ya, siapa tahu besok kiamat. Dan umur jenengan Ya sendiri Mas, nggak ada yang teman-teman tahu. geng ngaji juga semoga umurnya panjang, amin. Ya, semoga bermanfaat Mas ke depannya. Ya gitu Mas. Kan terus sekarang kan nih satu lagi nih, ini pembahasan yang rada susah sih. Kalau kan sekarang kan message-nya orang kan banyak orang-orang tuh berubah, maksudnya masih kepada Islam tuh berubah. Wah ini berhijab tok tapi mulai bengi pulang malam sama cowok gitu. Banyak juga teroris kayak gitu. Menanggapinya tuh gimana? Mas sendiri kan juga udah lumayan lama nih di belajar agama dan gimana. Mungkin ini nggak masuk dalam geng ngaji ya topiknya ya, tapi cuma pengen biar masyarakat tahu aja sih. Kalau saya untuk pandangan tentang itu ya kan apa ya Mas ya, perjalanan itu kan beda-beda ya apa namanya ya gitulah. Kalau menurut saya nih ya tentang teroris, ada yang terus pacaran pulang malam dan sebagainya tapi beragama Islam itu kan, apalagi kan Masnya sendiri kan banyak anggotanya nih, mohon maaf nih banyak anak jalanan nggak tahu kan ya gitu. Kalau selama menurut saya pribadi sih, kalau selama kita tidak merugikan orang lain itu baik ya. Kalau semacam teroris gitu kan, teror ya itu udah hal yang buruk ya, itu bahkan mungkin bukan sebagian dari Islam juga karena dia teror, karena Islam kan rahmat lil alamin, memberikan rahmat ke semuanya, memberikan nyaman gitu. Ketika ada teror ya itu bukan Islam, teroris bukan hal yang Islam gitu menurut saya gitu loh. Kalau perihal yang kayak ada berkerudung tapi terus pulang malam dan sebagainya itu kan masing-masing ya Mas, maksud kita hidayahnya masing-masing, individu pribadi masing-masing. Toh juga hidayah kan datang seperti hujan dan kita nggak tahu juga ya mungkin dari sudut mana kan. Manusia kan berubah, suasana hatinya kan sangat cepat ya, mungkin saat apa dia mungkin ada kehilangan ayahnya atau apanya terus dia bisa berubah drastis waktu dengan hal yang baik dan buruk gitu ya. Manusia kan cepat berubah ya seperti itu, jadi kita nggak bisa mengejudge seperti itu. Walaupun orang yang berkerudung terus pacaran konteksnya bukan muhrim itu ya teman-teman, itu kan juga hal yang di dalam syariat dan apapun agama pun juga melarang, tidak boleh kan gitu. Oke Mas Yuka, sekarang tentang harapan kedepannya dengan masyarakat sekitar itu lebih gimana pada geng ngaji? Kalau saya pribadi sama geng ngaji kedepannya tuh pengennya juga tetap istiqomah terus untuk teman-teman geng ngaji untuk sementara ini atau jangka panjang tetap istiqomah terus, tetap apa ya, memajukan nih lagi ngaji walaupun ini lingkup kecil ya, lingkup kecil yang mengakar rumput bagi saya. Intinya kan itu masuk organisasi itu ya, jangan ya yang penting kecil tapi mengakar rumput, benar-benar mengakar rumput, daripada besar tapi hanya
apa namanya apa namanya mengumbar sensasi Buat gitu loh, konten apa konten gitu semata. ya, yang penting organisasi naik gitu kan, enggak, kita bener kecil tapi mengakar. Oke. Nah, terus seperti itu, jangan geng ngaji nggak butuh lah geng ngaji untuk dikenal banyak orang, yang penting bermanfaat bagi banyak orang. Saya berarti seperti itu. Oke. Sepertinya udah cukup sih Nah, perbincangan sekarang. Nanti soalnya pinya juga lumayan banyak nanti takutnya ya. iya nggak apa-apa sih mas, nyambung terus aja nggak apa-apa sebenarnya, nanti kan bisa diedit lagi, yang perlu dimasukin dibuang, masukin dibuang. Ya untuk teman-teman sekiranya itu cukup itu ya, mengisi gimana tanggapan teman-teman juga tentang geng ngaji yang isinya cuma anak jalanan nih. Kalau semisal ada komen-komen kalau apa gitu positif aja ya. Iya. Sekian, terima kasih. Ya, saya Silvia Pradana dan saudara Aryo Eko Haryo Fatur Rahman mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.